Menurut saya, jika kata-kata itu hanya nama untuk benda-benda, maka kata-kata apapun itu tidak menggambarkan dunia apa adanya. Tidak lebih sebagai label atau merek pada barang-barang di toko. Bahasa dengan kekayaan kata-kata label macam itu sudah pasti akan tergerus bahasa-bahasa pesaingnya yang dengan kata-katanya sanggup menggambarkan dunia secara detail. Saya ambil contoh misalnya kata klitoris ya. Dalam bahasa Indonesia itu kan hanya digunakan untuk menunjuk bagian di kemaluan perempuan. Hanya nama benda, tak lebih dari label, tak lebih dari merek gitu. Dalam KBBI yang mutakhir edisi berapa 6 gitu ya, hanya diterangkan daging atau gumpal jaringan kecil yang terdapat pada ujung atas lubang kemaluan perempuan. Nama lainnya kelentir. Nah, mari kita bandingkan dengan kata klitoriaksin dalam bahasa Yunani yang mengandung makna lebih dari itu, yakni organ yang dibayangkan bisa atau biasa dijilati karena sifatnya yang dapat menegang seperti kemaluan laki-laki. Jadi, mana yang lebih jelas kalau begitu? Klitoris dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris apa? Klitoris juga ya? Atau klitoriaksin dalam bahasa Yunani tadi? Mungkin kita mengerti mengapa bahasa Yunani hingga kini bertahan sebagai bahasa ilmu karena kemampuannya dalam menggambarkan dunia secara detail itu. Klitoriaksin misalnya bukan sekedar label pada klitoris. Karena itu, bahasa nasional kita pun dapat rontok menghadapi jelasnya bahasa-bahasa pesaingnya itu. Dosen-dosen saya dulu di filsafat UGM amat sering beralih kode dari bahasa Indonesia ke bahasa Jawa saat menjelaskan konsep-konsep filsafat dari Jerman, Prancis, dan lain-lain. Mengingat bahasa pengantar ilmu pengetahuan nasional kita itu memang masih malu-malu dalam hal ini karena tidak dibangun sebagai bahasa untuk menggambar dunia secara detail. Sering juga saya saksikan seminar atau ujian terbuka di berbagai perguruan tinggi menggunakan bahasa Inggris yang carut-marut. Mereka seperti malu dengan bahasa nasionalnya sendiri. Ini gambar paling detail yang lain lagi tentang situasi bahasa kita, bahwa jika bahasa Inggris yang carut-marut saja jadi pesaing dominan, berarti bahasa nasional kita jauh lebih carut-marut lagi dari bahasa Inggris yang digunakan secara carut-marut itu. Andaikan yang sering digunakan itu bahasa Inggris yang baik dan benar, maka kita pun patut bersyukur karena bisa sekalian belajar membenahi bahasa nasional plus bahasa akademik kita ini. Dalam bahasa Prancis saya bisa baca frasa macam "clique une femme", ya. Dengan klikte di sini sebagai kata kuncinya, ia berkait dengan klitoris tadi dalam penyebutan organ pengguncang perempuan. Klitoris dalam bangun klikte bahasa Prancis itu diterangkan ibarat kunci kontak pada mobil gitu. Dalam bahasa Inggris dan Indonesia kita tidak temukan bentukan lain dari klitoris atau itu selain label pada nama benda, sehingga ibarat kunci mobil tanpa mobilnya. Ada juga loh bentukan klitorise dalam bahasa Prancis itu yang dapat kita terjemahkan menjadi meng atau pengklitorisasi, clitoris dalam bahasa Inggris mungkin ya. Nah, pengarang dan penerjemah Claude François Sapi-Merci du Compiègne itu di abad 18 pernah menulis tentang cara menjadi manusia baik di sebuah biara, yakni dengan mengamankan diri secara alamiah. La nature le peut itu artinya dalam hal ini merangsang diri sendiri saja dengan mengklitorisasi. Dia bilang begitu. Dia katakan bahkan itu sebagai satu-satunya cara. Mengklitorisasi juga ia katakan sebagai kerja manual, manuelise. Mungkin karena kita terlalu menutupi kehidupan berbangsa dan bernegara ya dengan sembunyi-sembunyi dengan perselingkuhan dan korupsi, maka bahasa kita pun dibuat bermoral dalam tanda petik dengan cara menutup-nutupi dunia melalui label-label belaka. Kita harus menjunjung Pancasila misalnya, kita harus menjaga bahasa persatuan, itu semua label. Kita harus bla bla bla, padahal di belakangnya hancur sehancur-hancurnya. Bahkan kata-kata yang dikembangkan para sastrawan pun kerap terancam urusan moral kan di negara ini. Tidak Pancasilais lah, tidak agamais lah, tidak berakhlak lah, hingga kita tetap menutupi carut-marutnya dunia kita sendiri. Jadi bahasa itu seperti taplak meja untuk menutupi meja yang sudah hancur. Itu sebabnya Iwan Fals bilang, urus saja moralmu, urus saja akhlakmu, peraturan yang sehat yang kami mau, gitu kan. Dia juga bilang, tegakkan hukum setegak-tegaknya, adil dan tegas tak pandang bulu. Alih-alih menegakkan hukum, kita ini kan lebih terkenal dalam hal menegakkan syahwat kekuasaan secara sembunyi-sembunyi dan saling menjilat kemaluan untuk kelak diadili secara tidak adil dan
rakyat hanya bisa bilang dasar tidak tahu malu dan tidak menyelesaikan masalah. Tidak tahu malu berarti tidak tahu kemaluan juga, selain label-label pada detail kemaluan itu sendiri.